Ya. Ya, saya ke apa dulu ya? Saya ke portal dulu, saya panggilin nama-namanya yang hadir ya.
Ya, saya panggil namanya Alvira. Halo, Alvira. Halo, nama-namanya saya panggil ya. Sepertinya Alvira lagi ini, Pak. Lagi keluar dari Zoom, Pak. Oh ya. Amelia, Hadir, Pak. Anggita, Hadir, Pak. Ayu, Dewi, Hadir, Ayu, Pak. Dea Ayuning Tias, Hadir, Pak. Dipa Bagus, Hadir, Pak. Eni, Hadir, Pak. Padilla, Hadir, Pak. Fasa, Hadir, Pak. Vena, Ilham Nafis, Hadir, Pak. Erina, Dinar, Hadir, Pak. Meriska, Hadir, Pak. Muhammad Nur Fitrian, Hadir, Pak. Muhammad Firsa, Hadir, Pak. Muhammad Naufal, Hadir, Pak. Muhammad Zidan, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Nadila, Hadir, Pak. Nurma, Hadir, Pak. Reka Fadila, Hadir, Pak. Reza Gustina, Hadir, Pak. Ronvika, Hadir, Pak. Rumiris, Hadir, Pak. Said Rafu, Said Hadir. Rafi, Hadir, Pak. Salma, Hadir, Pak. Samuel, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Suwandi, Hadir, Pak. Yunita Dewi. Hadir, Pak. Oke. Izin memberitahu Pak, Alvira jaringannya sedang tidak bagus. Ya, nggak apa-apa. Nanti suruh sambung lagi ya. Kalau Ya, dia apa. Udah, Pak. Itu. Udah masuk. Oh, udah. Ya, siapa yang jadi operator kita? Saya, Pak. Dipa, bagus ya. Oh ya, bagus. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita bagus, silakan dibuka apanya slide-nya. Memasuki pertemuan kedua yang berhubungan dengan materi kita ejaan bahasa Indonesia. Ini juga sudah dibagi ke Anda semuanya, jadi sudah dibaca, lalu nanti kita berdiskusi, kita bincangkan, kita bicarakan, lalu Anda silakan yang mana yang kurang paham dapat menanyakannya. Ya, selalu setiap kali memulai apa saja saya selalu menanyakan apa itu ejaan. Materi selalu dipertanyakan supaya kalau Anda paham, maka untuk selanjutnya Anda menjadi tertarik. Tapi kalau tidak paham, rasanya nggak ada gunanya. Jadi kita perlu menyadari dulu
untuk apa manfaatnya itu ejaan itu? Apa itu ejaan? Kalau tidak tahu apa itu ejaan, manfaatnya pun nggak tahu, yang nggak ada gunanya. Ya, saya awali dulu. Siapa yang tahu kira-kira apa itu ejaan? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan sebut namanya. Nomor urut 20, Nurma Gupita, Pak. Ya, 20, sila. Menurut saya, ejaan adalah aturan bagaimana melafalkan kata, Pak. Bagaimana? Kurang dikeraskan dikit, suaranya agak pelan sekali. Aturan bagaimana melafalkan, Pak. Ya, bagus. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, sila. Dea nomor urut 5, Pak. 5, ya. Ejaan itu aturan terkait pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan yang baik dan benar, Pak. Bagus, itu sangat lengkap sekali. Bagus, dan itu tidak ada salahnya ya. Itu benar. Tapi, akan tetapi jika ditanya, misalnya Anda kan ini pagi ini kuliah. Anda kuliah mata kuliahnya apa? Bahasa Indonesia. Lalu materinya apa? Ejaan. Lalu ditanya orang, apa itu ejaan? Misalnya teman Anda menanya, apa itu ejaan? Biasakan kalau ada orang bertanya, orang lain paham. Apa itu ejaan? Kira-kira apa tuh? Jawabannya tidak terlalu panjang. Tapi benar. Menjawab, Pak. Sila, senang. Absen 25, ejaan itu gampang. Ulangi lagi apa? Itu, Pak, seperti penggambaran bunyi bahasa. Enggak. Anda nomor berapa? Absen 25. Ulangi lagi. Nomor urut 20. Iya. Saya sengaja saya ulang-ulang itu karena Anda menyebut absen. Absen Anda tidak hadir artinya. Iya, maaf, Pak. Ulangi lagi. Ejaan itu gampangnya. Ulangi lagi nomor berapa tadi Anda? Nomor urut 25, Pak. 25. Said. Ya, oke. Ya. Ejaan itu seperti penggambaran bunyi bahasa, Pak. Dengan kaidah tulisan yang distandarisasi dan mempunyai makna. Iya, benar. Tapi saya ingin jawaban Anda. Misalnya teman Anda bertanya, tadi Anda kuliah, mata kuliah apa? Bahasa Indonesia. Materinya apa? Ejaan. Ejaan itu apa? Jawab Anda apa? Penggambaran bunyi bahasa, Pak. Kayak lafalnya gitu. Ya kalau penggambaran itu kan umum sekali. Nanti orang nggak paham juga itu. Apa penggambaran apa tuh? Bagaimana supaya orang paham gitu loh. Silakan yang lain. Yang apa Pak? Ganti-gantian. Izin jawab, Pak. Ya. Nama saya Noval, nomor 16. 16. Sila. Menurut saya gambaran yang umum gitu, Pak. Ejaan itu adalah cara kita membaca dan mengucapkan suatu kata dalam bahasa Indonesia, Pak, yang baik dan benar. Iya, ini mendekatin ya. Jadi kalau ditanya ejaan itu, yang perlu Anda ingat, jawabannya singkat tapi benar dan orang paham. Itu yang perlu, apa saja. Jangan panjang jawabannya ternyata orang tidak paham, padahal sudah panjang dijawab gitu. Jadi kalau ejaan itu adalah kaidah ya. Kaidah ini boleh juga kalau mau Anda catat sedikit, tapi itu penting sekali. Jadi prinsipnya itu ejaan itu adalah kaidah. Kaidah itu artinya aturan ya. Yang tadi singgung Naufal tadi. Jadi ejaan itu adalah kaidah atau aturan tentang bagaimana menuliskan dan melafalkan. Itu jawabannya secara singkat. Jadi kaidah bagaimana menuliskannya, bagaimana melafalkannya, itu namanya ejaan. Dapat dipahami? Halo? Bisa, Pak. Jadi bagaimana tulisannya, bagaimana harus membacanya. Nah itu yang ejaan. Ya.
Jangan tulisannya apa dibaca apa yang lain. Nah, itu yang ngawur namanya. Nah, ejaan udah disinggung tadi. Kalau ejaan istilahnya pembahasannya mencakup di lembar kedua, slide kedua. Bagus slide-nya digeser. Nah, itu ini kalau yang berhubungan dengan ejaan. Yaitu tentang pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pertemuan kita tentang ejaan 2 kali pertemuan. Maka materi ini kita bicarakan pertemuan pertama ini A dan B, pemakaian huruf dan penulisan kata. C dan D itu minggu depan. Membicarakan satu saja pun sebenarnya tidak cukup, tapi harus dibagi. Maka kita bagi untuk pertemuan ini kita bicarakan A dan B. Minggu depan C dan D. Nah, untuk pemakaian huruf, Anda tahu dalam bahasa Indonesia ada namanya abjad, alfabetis. Dari A sampai Z. Ada berapa jumlahnya tuh? 26, Pak. 26, Pak. Iya, dari 26 itu dibagi 2 kelompok. Apa namanya? Vokal sama konsonan. Iya, betul. Huruf alfabetis itu dibagi 2 kelompok, ada yang disebut vokal, ada yang disebut dengan konsonan. Vokalnya ada 5, 21 berarti konsonan. Nah, tentang huruf ini, nanti kita lihat bahwa dalam bahasa Indonesia, Anda harus melihat huruf itu kadang-kadang secara bukan kadang-kadang ya, secara visual ada 3 wujudnya. Secara visual wujud huruf itu ada 3. Ada huruf tebal, ada huruf biasa, ada huruf kecil. Ya. Huruf itu juga ada yang dicetak miring. Nah, persoalannya kapan kita harus menggunakan huruf itu huruf kapital atau huruf besar? Ada kapan huruf kecil? Lalu kapan dia menjadi tebal, kapan dia dicetak miring? Nah, itu persoalannya. Jadi saya ulangi, huruf itu ada huruf kapital, ada huruf kecil. Orang akan bingung, ini kalau selalu ada ujian kalau ada pilihan ganda, bedanya sangat sedikit sekali, sehingga tidak tahu yang mana yang benar. Di situ berkaitan dengan penulisan huruf kapital atau huruf kecil. Anda lihat ini di slide 2. Di situ ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini digunakan huruf kapital untuk semua huruf awal pada kata-kata. Ya. Hanya huruf awal dari kata itu yang kapital. Bukan semua huruf yang ada menjadi kapital. Ini perlu Anda perhatikan sekali supaya tidak asal menulis. Karena selama ini tidak begitu dicermati, akibatnya menulisnya ya seenaknya saja. Ini tentang aturan tulis-menulis. Nah, berhubungan dengan penulisan ini, pemakaian huruf ini ada huruf kapital. Nah, huruf kapital Anda buka di slide 7. Bagus, slide 7. Ya, satu lagi. Nah, ini
Huruf kapital itu dipakai untuk pangkat yang ada yangnya ya. Huruf kapital itu dipakai untuk pangkat yang diikuti nama orang. Kalau tidak diikuti nama orang menjadi kecil. Huruf kapital itu dipakai jika diikuti nama orang untuk pangkat ya. Kalau pangkatnya tidak diikuti nama orang, maka dia hurufnya kecil. J-nya itu kecil. Tapi kalau yang diikuti nama orang, Jenderal Joko jadi besar. Jenderal atau kolonel atau apa sajalah. Yang penting berhubungan dengan pangkat. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Iya, penulisan huruf kapital ini untuk gelar keagamaan, kehormatan, keturunan. Ini juga yang diikuti nama. Jika tidak diikuti nama, itu tidak besar atau tidak kapital. Jadi misalnya Haji Bokir, Haji Awaludin, Haji apa saja, nah itu kalau diikuti nama jadi besar. Tapi kalau dia pergi naik haji, hajinya hanya kecil. Demikian gelar kebangsaan atau keturunan sultan dan lain-lain. Kalau Sultan Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono itu jadi besar, tapi kalau dia para sultan rapat ini, nah itu jadi kecil. Pak, izin bertanya, Pak. Senang sekali, sila-sila. Ya, saya absen 6, Diva bagus, Pak. Ya, Ini sila. apa namanya? Untuk penulisan huruf kapital ini sama kayak perihalnya menggunakan apa? Ketika kita menulis bapak tidak Pak? Misalnya kalau bapak bagus gitu kan, itu bapaknya jadi kayak ini bukan Pak, pangkat bukan Pak. Jadi dia pakai kapital di bapaknya gitu. Itu namanya kerabat, kata kerabat ya, bukan pangkat. Kalau bapak ibu itu bukan kerabat, bukan pangkat. Tapi Kerabat. kalau misalnya nulis gitu, ini juga Tetap, huruf kapital. Tepat kalau diikuti nama jadi besar, tapi kalau tidak diikuti nama kecil. Baik Pak. Sama ya. Ya, Pak. Terima kasih, Kalau Pak. tidak diikuti nama kecil, tapi kalau diikuti nama jadi besar. Bapak, ibu, saudara sama semua. Kecuali pada kata Anda. Anda itu ditulis di mana tidak diikuti siapa-siapa, dia tetap A-nya kapital. Terima kasih atas perhatian Anda. A-nya kapital. Bagus. Bagus. Tadi nomor berapa bagus nih? Nomor urut 6, Pak. Oh ya, 6 ya. Sila, mungkin ada yang lain, silakan. Saya senang kalau disela. Sambil kita lihat terus. Slide-nya terus. Huruf kapital ini dipakai untuk nama Tuhan, kata gantinya, dan kitab sucinya. Anda lihat kalau nama Tuhan itu Allah, itu A-nya kapital. Yang maha kuasa itu M-nya kapital. Kuasanya itu digabung, maha kuasa. Yang maha pengasih itu dipisah. Ini aturan tulis-menulis semua ya, supaya diperhatikan bagaimana menuliskannya. Untuk nama Tuhan, lalu hambamu itu kata ganti Tuhan. Harus memakai tanda hubung. Pemakaian tanda hubung ini nanti kita bicarakan pada pertemuan kedua. Itu penggunaan tanda baca. Izin Pak. Ya, sila-sila. Saya urut 22, izin bertanya. Kalau penulisan, ya, penulisan kan ada biasanya tuh penulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Subhanahu Wa Taalanya ini disingkat menjadi SWT. SWT ini nanti ditulis huruf kapital atau pakai huruf kecil aja, Pak? Iya, kapital, betul itu kapital. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. SWT dengan kapital. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, Maha Kuasa itu ditulis gabung sama dengan Maha Esa.
Karena itu kata dasar, maka dia harus digabung. Tapi kalau pengasih bukan kata dasar, maka mahanya dipisah. Maha penyayang dipisah. Kemudian semua nama kitab suci itu harus kapital. Quran, Injil, Bible, dan lain-lain. Ya, itu yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Slide selanjutnya. Ya, ini juga diperhatikan. Kadang-kadang orang tidak begitu cermat. Penulisan huruf kapital itu untuk bangsa, suku, dan bahasa itu hanya bangsanya, tapi jenisnya itu tidak ya. Jadi misalnya bangsa Indonesia itu bukan jadi kapital B-nya. Yang besar itu Indonesianya saja. Suku juga, suku Jawa, suku Batak, suku Nias, S-nya itu kecil. Yang besarnya itu hanya Niasnya, Batak, Jawa, dan lain-lain. Ya, perhatikan jangan S-nya jadi besar. Di sini tidak berlaku seperti tadi. Jenderal Soeharto itu J-nya besar. Kalau jadi jenderal, J-nya kecil. Tapi kalau di sini diikuti nama suku bangsa ini, S-nya itu, B-nya itu kecil semua. Jadi Anda belajar bahasa Indonesia, kalau jadi mata kuliah, dia B-nya besar. Itu jadi nama diri namanya. Tapi kalau dideretkan bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Nias, dan lain-lain, nah itu B-nya kecil. Ya. Jadi Anda kalau nanti ada ujian juga perhatikan sekali. Setiap menyatakan bahasa itu B-nya kecil. Kecuali di awal kalimat. Awal kalimat apapun tetap jadi kapital. Ya, untuk awal. Kalau di tengah tidak. Ya, slide selanjutnya. Ini juga pemakaian yang berhubungan dengan nama tahun, bulan, hari, hari-hari raya, hari peristiwa sejarah, semuanya kapital. Tapi namanya ya, bukan tahunnya itu yang kapital, tapi namanya. Jadi tahun Masehi, M-nya pada Masehi saja yang kapital, tahun T-nya tidak. Juga hari ini misalnya, hari Rabu. Hari Rabu, Rabunya yang kapital, R-nya. Tapi H untuk hari itu kecil. Anda perhatikan juga hari Lebaran. Sekarang bulan Oktober. B-nya itu kecil. Oktober, O-nya besar. Nama peristiwa Perang Dunia Kedua itu nama peristiwa sejarah itu dikapitalkan. Ya, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, ini yang berhubungan dengan geografi. Geografi itu artinya nama-nama tempat. Dalam perjalanan ke Ambon, Ambon nama tempat jadi kapital. Tapi pisang Ambon itu kecil karena bukan nama tempat. Ya. Gula Jawa bukan nama tempat, jadi kecil. Kalau Anda pergi ke Pulau Jawa, P-nya kecil, Jawanya besar. Karena pulau, suku, bahasa tadi kecil. Ini Anda lihat nama tempat yang dijadikan nama jenis itu jadi kecil. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, sila-sila. Saya Nabila Aulia Roja dari absen 18. Coba ulangi lagi. Hadir 18. Ya.
Di sini kan contohnya untuk paman itu P-nya huruf kapital ya Pak. Tapi paman di sini tidak ada tambahan nama orang. Jadi kalau misalnya panggilan itu tetap di huruf kapital kan ya Pak? Betul, betul, betul. Itu namanya sapaan. Menyapa itu harus huruf kapital. Ya. Kalau menyapa harus pakai kapital. Berarti kalau seandainya saya menyapa Pak, bukan Bapak, itu P-nya juga di kapital, Pak? Iya, iya, siapa saja. Kalau Anda mau menyapa orang, ya panggil Pak itu kapital. Ya, terima kasih, Pak. Itu sapaan itu kapital. Kalau tidak menyapa, semua orang menjadi Bapak misalnya, itu kecil itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Bagus. Nomor berapa tadi Nabila? 18 ya? 18. Bagus. Ya. Yang lain silakan. Kita ini masih yang ringan-ringan dulu nih. Ini baru yang ringan-ringan ya. Pak, izin bertanya. Sila. Nama saya Fazana Fisah, nomor urut 9. 9 ya? Iya. Yang di slide 11, Pak. Ganti. Yang mana yang mau ditanya itu? Tanya. Omongan dulu biar tahu bagusnya yang mana. Yang poin B itu kan ada lompat batu, berarti untuk perihal istilah kebudayaan juga itu di kapital, Pak, huruf kapital. Ya, betul. Yang sudah jadi nama itu jadi besar. Itu lompat batu. Anda udah pernah ke Aceh? Anda di mana tinggal? Di Bandung. Nias ini. Di mana? Di Bandung. Bandung. Nanti jalan-jalan sekali-sekali ke Nias. Di sana tempat lompat batu. Jadi itu udah jadi nama, ya. Udah jadi nama. Kalau udah jadi nama, jadi huruf kapital. Seperti Anda itulah namanya Fasa, Nabila, udah jadi nama itu. Jadi huruf kapital. Awal-awal kata itu, ya. Terima kasih, Pak. Bagus. Kecuali Anda melompat aja, lompat saja nggak ada, bukan nama ya kecil nanti. Atau Anda mengambil batu kecil itu. Itu bukan nama. Ya, tapi ini lompat batu udah satu nama aktivitas atau kegiatan atau profesi di sana. Lompat batu. Ya, bagus. Nabila, yang lain sila. Ini baru masalah tulis menulis huruf saja nih dulu. Izin bertanya, Pak. Bagus, selanjutnya slide-nya dibuka. Kalau sudah selesai yang kapital baru kita balik lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, sila mau ngomong silakan. Ini tugas bagus saja menggantikan. Ya. Nama saya Rumi. Satu lagi, sedikit lagi ya. Sedikit lagi apa tadi? Ya. Sila siapa yang baru tanya tadi? Rumi Rizka absen 24. Yang keras supaya suaranya dapat ditangkap dengan baik. Rumi Rizka absen 24. Ya, sila. Izin bertanya, Pak, untuk Perang Dunia yang kedua, kalau misalnya dia tidak berupa nama, Pak, nanti huruf kapital atau huruf kecil biasa, Pak? Nama itu tadi udah nama peristiwa ya, Perang Dunia Kedua itu kapital. Pertanyaan Anda apa tadi? Jika tidak berupa nama, Pak, misalnya bukan nama, misalnya kayak di Iran terjadi perang begitu saja. Iya, Pak, Perang Dunia. Ya, itu kecil ya. Itu kecil. Harus dijadikan nama dia baru kapital. Kalau bukan nama dia kecil. Penulisan huruf awalnya. Baik, Pak. Iya. Nah, ini selanjutnya huruf kapital dipakai untuk gelar ya. Ini perhatikan untuk gelar. Gelar seperti DR, doktor, MA, lalu sapaan, saudara, tuan, nyonya. Kalau menyapa nih sapaan, jadi S-nya besar. Tadi Nabila nanya. Kalau menyapa saudara, S-nya besar. Tapi dia menjadi saudara saya kecil. Ya, karena nggak menyapa. Saudara Tina, saudara Nabila, nah itu S-nya besar. Tuan, ini kalau untuk penumpang naik pesawat itu selalu tuan dan nyonya kali. Ya, ini itu T-nya besar.
N-nya besar. Nah, saya mau mengatakan di sini hari ini A-nya itu hari ini Dr. Rahadian membuka Lokakarya. Doktor itu D-nya besar, R-nya kecil. Kalau D-nya besar, R-nya kecil, R-nya besar itu salah. Tidak ada ya. R besar tidak ada. D besar, R kecil, ini artinya pendidikannya S3. D kecil, R kecil itu artinya pendidikannya S1. Kalau DR-nya, R-nya kecil, D-nya kecil, R-nya kecil itu dokter. Tapi kalau D, R-nya D besar, R kecil, ini namanya S3, doktor. Jadi bacanya jangan salah, dokter dengan dokter. Kalau Anda sakit, perginya ke dokter. Kalau Anda mau pintar, perginya ke dokter. Ya, supaya Anda berkualitas harus jelas. Kalau orang tua Anda nggak jelas itu mau ke dokter, bacanya dokter juga, pokoknya sama saja tuh dokter mau dokter. Tapi bagi Anda harus jelas. Kalau Anda mau berobat, perginya ke dokter. Kalau Anda mau pintar, cari orang yang dokter. Nah, B-nya itu ada Prof. Lokakarya itu juga dihadiri oleh Prof. DR Aktor MA. Ini menuliskan ya, jadi tadi untuk gelar itu huruf awalnya kapital kecuali untuk dokter. Dokter tidak ya, D-nya kecil. Nah, ini saya mau mengatakan sama Anda, gelar itu ada yang bagian depan, ada bagian belakang nama. Bagian belakang nama itu dibatasi dengan koma. Kalau tidak dibatasi dengan koma itu nanti singkatan nama orang. Ya, mungkin SH, Sumoharjo. Nanti disingkat jadi Sumoharjo SH, nanti kacau jadinya. Jadi dibatasi untuk gelar di bagian akhir nama itu menggunakan koma. Setiap gelar ada tanda titik-titiknya ya, itu batasnya. Nah, saya mau mengatakan sama Anda, ada gelar sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan lain. Lalu ada orang yang berpendidikan itu ada 3, S1, S2, S3. Halo? Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Masuk, Pak. Pendidikan, ini wawasan ya, yang perlu Anda ketahui. Pendidikan itu secara universal di dunia hanya 3. S1, S2, S3. S1 gelarnya sarjana, S2 gelarnya apa? Halo? Master. Magister, Pak. Hah? Halo? Magister. Magister, Pak. Iya, bagus. Jangan disebut dengan master ya, salah. Orang berpendidikan S2 itu magister. Jangan asal ngomong, master ngaco tuh. Ini misalnya MA itu. Bukan master, tapi magister. Lalu orang yang berpendidikan S3 apa namanya gelarnya? Dokter, Pak. Dokter, Pak. Iya, dokter. Lalu profesor pendidikannya S berapa? Halo? Pernah dengar kata profesor kan? Pernah, Pak. Lalu pendidikannya S berapa? Tadi S1 untuk sarjana. S2 tadi magister. S3 doktor. Lalu profesor S berapa? S3, Pak, tapi jabatan. Coba yang keras-keras ini siapa yang ngomong nih? Saya mau dengar dulu. Atau kembalikan ke Zoom dulu, saya lihat dulu. Monitornya kembalikan apa bagus? Baik kelihatan. Siapa yang ngomong? Sila-sila. Izin menjawab, Pak. Ya. Nomor urut 20, kalau profesor itu
pendidikannya S3 tapi jabatan itu Pak. Iya, terus. Jadi harus mengabdi sebagai lektor kepala sekurang-kurangnya 2 tahun, Pak. Bagus, Anda bagus, itu bagus membaca. Tapi saya ingin dalam praktiknya ya, orang mengatakan karena bapaknya, misalnya bapaknya dia profesor, lalu ditanya temannya, bapakmu apa pangkatnya? Bapakmu gelarnya apa? Gelarnya profesor, benar tidak? Halo, semuanya konsentrasi dulu sedikit. Izin Jika menjawab. seseorang punya orang Tidak. tua, ada tulisannya profesor, lalu teman Anda bertanya, Bapak kamu gelarnya apa? Lalu bisa tidak dijawab, gelar bapak saya profesor, benar tidak? Tidak, Pak. Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Argumentasinya? Izin menjawab, Pak. Ini penting ya, ini wawasan supaya saya sebagai dosen Anda tidak malu. Anda asal jawab nanti sama orang lain. Itu ngaco, itu yang saya tidak suka. Sama orang lain jawaban Anda harus berkualitas. Kalau ditanya orang, gelar itu hanya 3 saya katakan tadi. Sarjana, magister, dan doktor. Profesor bukan gelar. Tapi jabatan. Jabatan. Di perguruan tinggi itu ada 2 jabatan. Ada jabatan struktural, ada jabatan non-struktural. Jabatan non-struktural itulah profesor. Jabatan struktural itu mulai dekan, rektor, itu jabatan struktural. Ya. Jadi itu jabatan, karena jabatan sama dengan presiden, gubernur, bupati. Ada masanya sampai sekian tahun, maka itu harus dilepas. Tapi kalau gelar sampai mati dibawa. Kalau gelar sampai mati dibawa, ya. Itu bedanya supaya Anda tahu bahwa karena profesor itu bukan gelar karena tidak ada pendidikannya. Kalau doktor ada pendidikan S3 maka gelar. Profesor tidak ada pendidikannya maka itu bukan termasuk gelar. Supaya jangan asbun ya. Saya senang Anda benar-benar kalau paham Anda bisa berbagi sama siapa saja. Mau saya seperti itu, supaya tidak asbun. Kalau tidak tahu, banyak bertanya. Supaya tahu. Kalau sudah tahu, kasih tahu orang lain. Sebenarnya begini, begitu loh. Ya. Sekarang kita kembali ke slide kedua lagi. Agus, kembalikan ke slide kedua. Kedua. Ya, kembali saya mau perlihatkan sama Anda. Ini memang saya katakan satu aja tidak mungkin bisa selesai. Tugas Anda membaca slide ini sampai habis. Supaya sedikit ada gambaran. Saya mau membahas ini dulu. Saya katakan tadi tampilan atau visual dari huruf itu ada 3 jenis tampilannya. Ada huruf tebal, ada huruf biasa, ada huruf miring. Kapan huruf itu jadi tebal? Siapa mau kira-kira menjawab dulu? Kapan huruf itu harus ditulis atau dicetak tebal? Halo? Izin menjawab, Pak. Ya, senang. Nomor urut 15. Sila. Kapan itu huruf untuk dicetak tebal ketika misal judul makalah, Pak? Bagus. Betul. Anda perlihat, ini pun sudah saya perlihatkan nih. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu judul, maka tebal. Ya. Menebalkan kata atau kalimat itu untuk satu keperluan judul atau subjudul. Ya, itu yang ditekankan penggunaan huruf tebal atau bold di komputer. Lalu jika Anda menulis lewat kertas, bagaimana Anda nanti tahu ini harus tebal ditulis? Izin menjawab, Pak. Ya, sila, senang. Nomor urut 10. 10 ya, yang keras-keras sedikit. Di garis bawahi, Pak.
Ulangi lagi. Di garis bawahi. Iya, ini perlu kecermatan lagi ya. Sekarang memang penting nih. Kalau saya tulis seperti ini, tulis satu garis bawahnya, itu artinya untuk kursif atau cetak miring. Tapi kalau di garis bawah 2, itu artinya tebal. Ini supaya tahu nih, jadi Anda yang menulis nanti yang mengetik ngerti. Jadi pena tidak boleh hanya garis bawah saja ya, garis bawah harus 2 untuk menyatakan itu harus dicetak bold atau tebal. Tapi kalau di garis bawah 1 itu jadi italik atau cetak miring. Itu yang tampil pada baris kelima Anda lihat di slide itu. Iya, Pak. Kalau Anda pakai tangan, saya katakan garis bawah 1 itu jadi cetak miring, garis bawah 2 kali di bawahnya itu jadi tebal. Ya, supaya Anda pengetik dengan konsep surat nyambung. Kalau tidak nanti hasilnya tidak optimal. Nah, sekarang sudah huruf tebal, lalu huruf biasa. Nah, ini huruf biasa, itu tidak ada masalah. Lalu ada dicetak buat huruf miring. Kapan harus membuat huruf miring? Izin menjawab, Pak. Ya, tenang. Ilham nomor urut 11, Pak. 11, ya sila-sila. Ketika menuliskan kata dalam bahasa asing atau bahasa daerah, terus untuk judul buku, judul makalah, yang biasanya di daftar pustaka itu juga bisa, Pak. Terus ya yang saya tahu itu sih itu, Pak. Bagus, bagus. Anda sudah baik itu, baik sekali. Itu sebenarnya nanti di slide bawah ada, tapi saya mau mengatakan. Jadi huruf miring dipakai pertama, Anda ingat, huruf miring digunakan pertama untuk nama buku. Ini boleh Anda catat silakan nanti, tapi di dalam ada juga. Untuk nama buku, nama koran, nama majalah. Itu cetaknya tebal. Cetaknya miring maksud saya. Namanya ya, seperti ini Anda lihat kalimat ke-4 dan 5, itu nama buku, maka itu cetaknya miring. Nanti Anda misalnya menulis kalimat, saya suka membaca koran media, tetapi saya lebih suka membaca koran Kompas. Nah, kata Kompas dan media itu harus cetak miring. Halo? Jadi setiap nama buku, nama majalah, atau nama koran, semua kalau ditulis harus cetak miring. Seperti Anda lihat pada kalimat ke-4 dan 5 itu. Ada yang mau bertanya? Itu baru satu tadi. Anda sambil bisa mengamati di sini di layar ini. Yang kedua, kapan digunakan cetak miring atau italik tadi? Untuk huruf atau kata yang ditonjolkan, yang difokuskan. Misalnya, Anda mau memperkenalkan nama seseorang, misalnya tulisannya atau nama dia Samuel. Nah, Samuel Anda bisa cetak miring. Itu artinya yang ditonjolkan. Ya. Itu boleh cetak miring. Yang ditonjolkan boleh cetak miring. Atau Samuel itu Anda bisa eja S-nya dipisah-pisah untuk membedakannya lalu cetak miring. Itu boleh. Itu artinya yang difokuskan. Itu yang difokuskan yang kedua. Yang ketiga, semua kata asing. Tadi udah disinggung juga. Semua kata asing. Itu harus cetak miring. Termasuk juga kata daerah yang masih kedaerahan ya. Yang belum diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau yang dari bahasa asing misalnya kepribadian dalam kurung personality. Personality cetak miring. Halo? Halo?
Ya, Pak. Iya, Pak. Terdengar. Ya, jadi Anda lihat penggunaan cetak miring. Lalu penggunaan singkatan di sini ada lihat ini di apa nih di slide ini. Saya ingatkan sekali ya, jangan pernah membuat singkatan di bagian awal baru kepanjangannya. Harus taat asas, kepanjangannya dulu baru singkatannya. Tidak logis singkatan dulu baru kepanjangan. Setiap memberikan singkatan yang panjangnya dulu, kata panjangnya dulu baru bentuk singkatnya. Jangan DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, itu ngawur, itu salah. Ya, dibiasakan tahu aturannya. Membuat singkatan setelah kepanjangannya baru singkatan. Jangan singkatan mendahului kepanjangan. Itu aneh jadinya. Izin bertanya, Pak. Ya, senang, sila-sila. Terkait saya Ronvika Turnip, nomor daftar hadir 23, izin bertanya Pak tentang penggunaan huruf miring tadi. Ada aturan penggunaan huruf kapitalnya juga nggak ya Pak di huruf miring ini? Karena saya lihat contoh yang ada di slide itu, kalau misalnya dia nama ilmiah, ada yang menggunakan huruf kapital di awal katanya, ada yang enggak gitu Pak. Ada aturannya nggak ya Pak? Bagus. Yang berupa nama dia tetap kapital, tapi kalau bukan nama atau cuma jenis itu huruf kecil. Misalnya nanti Anda lihat nama mangga itu bahasa itu mango itu. Kalau nama manggis misalnya ada bahasa Latinnya, ini itu cetaknya miring kecil. Itu sekedar nama jenis. Tapi kalau nama lembaga, nama instansi itu tetap besar. Ya. Berarti semua katanya huruf kecil ya Pak, bukan huruf kapital. Iya, atau iya. Ya, pada prinsipnya semuanya kecil. Tapi saya mau mengatakan jika itu dia berupa nama, ya itu memang harus besar. Seperti ini, pedoman umumnya kan cetak besar nih, P-nya. Itu nama. Tapi kalau sekadar kata atau istilah, itu kecil semua. Personality, P-nya kecil, jangan besar. Ya, harus dibedakan kata dengan nama. Kalau kata semuanya kecil. Tapi kalau nama itu huruf awalnya kapital. Halo? Pak, di sini kan dibuat nama ilmiah buah manggis ialah Charsinia mangostana. C-nya huruf besar. M-nya huruf kecil. Memang kayak gitu ya Pak? Atau harusnya C sama M-nya huruf kecil dua-duanya? Ya, pada prinsipnya semua nama jenisnya itu kecil. Ya. Kecuali ditulis nanti di awal dia. Nah, itu supaya jadi awal kalimat kan selalu huruf kapital. Ya. Semua istilah kecil, tidak ada yang besar. Berarti yang di slide itu ada kesilapannya, Pak? Kasih suruh bagus slide nomor berapa? Slide 16. Slide 16 di. Yang Charsinia itu. Ya, itu. Ya. Nama ilmiah buah manggis misalnya itu. Ini semuanya kecil ya. C-nya itu pun termasuk kecil itu. C Carsinia mangostana. Nah, itu kecil ya. Itu nama manggis saja itu kan sama dengan manggis. Apa harus dikapitalkan manggis? Tidak ya. Itu C-nya kecil juga. Yang bisa besar itu tadi kayak nama-nama lembaga atau nama apa ya. Tapi kalau jenis seperti ini, mangga, pisang, ya, itu kecil semua. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Ini ada bertanya, Pak. Nomor B ini ada omnibus law. Nah ini baru-baru rame nih saya lihat ini. Anda setuju nggak? Ini saya intermezzo dulu. Anda setuju nggak dengan kehadiran undang-undang omnibus law itu? Tidak, Pak. Itu sangat menyedihkan itu, sangat prihatin bagi kalangan terpelajar itu sangat memprihatinkan. Tapi kalangan bisnis itu memang maunya. Menguntungkan. Jadi background itu bisa kita tahu siapa yang pro dan siapa yang kontra. Anda harus netral.
Ya, mahasiswa itu harus netral, objektif ya melihatnya. Jangan berat kemana, tapi yang Anda berarti salah misalnya. Harus Anda berpikir objektif. Nanti kita bicarakan di materi kita ilmiah, karya ilmiah. Bagaimana sikap ilmiah itu. Ya, tapi nanti kita bicarakan. Ini sekadar saya lihat ada tadi tulisan Omnibus Law. Ya, itu karena masih bahasa asing maka cetaknya miring. Ya, itu nama undang-undang. Itu nama, maka dia kapital. Ya, itu nama. Oke, kembali lagi ke slide 2. Kalau tidak ada di sekitar sini, kita kembali ke slide 2 lagi. Oh ya, saya ini bagus. Nanti ingatkan ya, kadang-kadang kita asik ngomong, waktunya habis saya diingatkan sama portal nanti kena marah kalau telat ya. Siapa? Ingatkan. Kembali lagi. Nah, huruf, kembali. Huruf itu ada 2 jenis. Apa tadi? Halo? Huruf Vokal dan itu ada konsonan, 2 Pak. jenis. Vokal dan konsonan. Ya, vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia ada 5 vokal. A, I, U, E, O. Di sini ada orang Medan? Halo? Hadir, Pak. Halo, ada orang Medan di sini? Hadir, Pak. Ada Pak. Iya. Ada 2-3 orang ya. Bagus. Di Medan A, I, U, E, O ini orang Medan hanya benar 1 vokal saja A. Yang 4 ini salah. Perhatikan nih, perhatikan sekali. Saya sebenarnya mau menguji apakah Anda sebenarnya sudah berbahasa Indonesia yang benar. Makanya saya mau perlihatkan apakah Anda memang benar Anda sudah bisa berbahasa Indonesia dengan benar itu. Orang Medan hanya 1 vokal yang benar mengucapkannya. A. A itu dia konsisten mengucapkannya. Dimanapun dia selalu A. Misalnya ini benar, selalu benar. Tapi orang Jakarta jadi benar. Orang Jawa itu mengucapkan tulisannya A jadi E. Benar. Itu jadi benar. Tapi kalau Medan tetap benar. Orang Jawa tulisannya senang, bacanya senang. Halo? Itu kalau di Medan A-nya jelas A. Tapi di tempat lain A-nya jadi E atau E. Ada sekarang lagi berbalik-balik. Nanti kita boleh lihat contohnya. Nah sekarang saya mau menguji. Orang Medan 1 yang benar, 4 yang salah. Tapi ini sebenarnya sama saja sama yang lain. Ini sebagai batu loncatan aja saya contohkan Medan. I, halo, huruf I itu tidak pernah diucapkan benar. I itu diucapkan jadi E. Saya mau berikan contoh sama Anda. Misalnya Anda kan tahu misalnya Anda mau minum. Apa yang Anda minum? Air. Halo? Air. Iya, sebenarnya harusnya I-nya itu air, tapi Anda baca jadi air. Mana air minumnya? Nah itu terpengaruh juga sama semua yang lain, bukan hanya Medan. Mana air minumnya? Jadi I jadi E. Saya mau mengatakan bahwa kita tidak suka membaca tulisan. Ini sikap secara menyeluruh. Anda ke kampus misalnya, harus mengisi bahan bakar lalu Anda menggunakan kendaraannya namanya naik. Tapi Anda baca jadi naik. Nah kan tulisannya naik dibaca naik. I-nya jadi E, berubah semua. Asal ada I-nya berubah. Misalnya Anda lihat adik Anda harusnya lagi main-main, tapi menjadi Main-main. jadi main-main, jadi E. I berubah jadi E. Tapi A tadi benar tetap dia konsisten A. Tapi I berubah. Misalnya harusnya kain menjadi kain. Misalnya hari sebelum hari Minggu apa? Atau hari setelah Minggu apa? Senin, Pak.
Atau katakanlah 2 hari yang lalu hari apa? Senin, Pak. Senin, Pak. Senin. Iya. Tulisannya Senin, bacanya Senin. Tulisannya Senin, bacanya Senin. Nah itu sama saja sebenarnya, bukan hanya Medan. Saya mencontohkan bahwa benar tidak Aba Ruminta Syarahid, Anda mengucap Senin di sana? Kebanyakan sih, Pak. Iya. Yang saya mau tunjukkan lagi, saya bisa mencontohkannya 100 bisa saya contohkan. Bagaimana tulisannya? Saya katakan tadi di sini di slide ini ada tulisannya pedoman ejaan. Kalau di Medan tulisannya miring bacanya? Halo, Syarahid? Mereng, Pak. Hah? Mereng, Pak. Iya. Tulisannya miring bacanya mereng. Nah itulah I-nya jadi E. Jadi Anda kalau bertemu dengan teman dari Medan, misalnya dia katakan, ini sepedanya mereng nih. Nah, Anda harus mengerti maksudnya miring gitu ya. Harus tahu. Ini kendaraannya miring nih, dia katakan mereng nih. Nah, Anda nggak usah bingung, itu orang Medan menyebutnya. Karena I-nya jadi E tadi itu. Mereng dia. Nah, itu yang kenyataannya memang tidak konsisten. Mengucapkan huruf saja tidak bisa andal. Sampai mari kita setiap Senin itu mari kita sama-sama, ini sebenarnya bukan hanya di Medan, ini sama juga Indonesia pada umumnya. Jadi saya mau mengatakan mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. 1, 2, 3. Indonesia, seharusnya Indonesia, tapi yang kedengaran itu Indonesia jadi E. Memang kita nggak bisa membaca apa yang tertulis. Tulisannya betul-betul Indonesia, bacanya Indonesia. Makanya ada seharusnya yang benar itu hakikat menjadi halo? Hakikat. Ya, jadi hakikat. I-nya itu jadi E, hakikat. Harusnya kemarin menjadi Kemarin. Kan berubah semua itu, pokoknya itu bukan hanya Medan, itu sama aja tuh. Kemana-mana sampai Jakarta juga. Jadi tidak konsisten. Kita tidak suka membaca apa yang tertulis. Sementara aturan bahasa itu supaya berkualitas, apa yang tertulis itulah yang dibaca. Itulah yang dilafalkan. Supaya orang asing pun melihat, oh iya dia bagus berbahasa. Kalau tidak orang asing malah bingung. Dia belajarnya di sana bagus, sampai di sini ngaco. Karena kita tidak konsisten membaca. Nanti saya perlihatkan lagi. Memang kita tidak suka membaca. Maka bagaimana kita mau mengatakan kualitas kita berbahasa itu bagus? Maka saya mau ujian dan semuanya. Itu baru I ya. Belum lagi U, O, E, O dan lain-lain. Itu baru I. Saya bisa menunjukkan sebenarnya beratus kata. Maka saya mau ngomong sama Anda, kalau yang mengajar bahasa Indonesia orang Medan pasti tidak bisa mengajarkan bahasa Indonesia. Karena dia tidak ada perbandingan wawasan. Dia pikir dia sudah bisa berbahasa Indonesia. Itu I. Ini contoh, kita ambil contoh sedikit-sedikit saja atau 3. Untuk U itu seharusnya itu U dibaca, tapi yang dibaca menjadi O. Tadi I menjadi E, lalu U menjadi O. Contohnya, seharusnya kebun menjadi kebon, kan jadi O dia. Dia orang kaya, kebunnya 50 hektar, kebunnya. Padahal kantornya namanya perkebunan, bukan perkebonan di sana. Ya, karena memang nggak suka membaca, ya begitulah. Budaya kita memang berdasarkan sejarah budaya lisan. Budaya mendengar, bukan budaya membaca. Maka kita lemah. Nanti saya perlihatkan lagi, satu-satu akan saya perlihatkan. Itu tadi U ya, U menjadi O. Maka Anda kalau ditanya orang, kalau di luaran pasti itu jawabannya pasti ngawur semua. Karena tidak ada argumentasinya. Mana yang benar?
telur apa telur? Berdasar kita belajar ini, sebenarnya U itu berubah jadi O. Maka Anda tidak memberi tulisannya benar, telur, tapi Anda baca apa? Telur. Jadi telur. Berapa telur sekilo gitu. Harusnya U. Ya, yang benar jadi telur, bukan telur. Tapi kalau di luaran itu diperdebatkan itu ngawur semua, nggak jelas argumentasinya. Tapi Anda dengan belajar tahu, ternyata tendensi, kecenderungannya, rupanya bahasa U itu menjadi O. Maka yang benar itu adalah telur, bukan telur. Ya, harus tahu. Harusnya itu Anda misalnya di sini ada orang tuanya misalnya petani, yang benar itu cangkul, tapi menjadi jadi cangkol. Jadi O dia berubah. Oke, saya tunjukkan sebagian saja. Karena membicarakan ini aja kemungkinan nggak cukup-cukup saya katakan. Satu aja tidak selesai. Lalu E atau E. Nah ini orang Medan semuanya E jadi E semua. Kalau orang Medan. Siapa tadi orang Medan dari mana? Orang Medan lain? Halo? Iya, Pak. Siapa? Siapa orang Medan? Mana? Hadir. Hadir, Pak. Ya, namanya siapa? Ranvika, Pak. Hah? Vika, Pak. Nomor berapa itu? Nomor daftar hadir 23, Pak. 23. Oh ya, Ronvika Turnim. Anda di mana tinggal di Medan? Di Samosir, Pak. Wah, Samosir ya jauh. Yang sekitar Medan siapa? Ada? Saya, Pak. Ini. Nomor berapa? Nomor urut 7, Pak. 7. Eni Valentina. Iya, Iya. Pak. Anda di mana? Iya. Di Kota Medan, Pak. Kota Medannya di mana? Di dekat USU. Dekat apa? USU, Pak. Padang Bulan, Pak. Dekat Brimob. Padang Bulan, Pak. Padang Bulan saja lah, dekat USU-nya, semuanya dekat USU. Padangnya Padang Bulan aja lah ya. Bagus. Iya, Pak. Padang Bulan. Saya mau mengatakan pelajaran ini bahwa kita memang tidak suka membaca. Itu tadi nanti saya singgung lagi ya. Itu tadi misalnya U jadi O. Saya mau mengatakan contoh dalam kenyataan bahwa kita tidak suka membaca. Di Medan itu pusat perbelanjaan yang terbesar itu jika Anda jalan ke Gatot Subroto, apa namanya? Carrefour, Pak. Nah, itu kan ngaco betul-betul. Padahal tulisannya namanya Plaza Medan Fair. Dibaca Carrefour. Maaf lagi, bukan Carrefour, saya yang benar. Dibacanya Carrefour seperti bahasa Inggris. Kan ngawur. Itu bukan bahasa Inggris. Jadi jangan dibaca Carrefour, tapi Carrefour karena bahasa Prancis. Iya, Pak. Itu nggak ngerti akibatnya ya. Pokoknya orang karena budayanya namanya budaya dengar, orang ngomong apa, itulah diikutkan. Anda mahasiswa harus bisa berubah. Jangan mengikutkan seperti kebanyakan. Itu yang saya maksud selalu mahasiswa ini supaya ada dapat nilai tambah. Jangan sama saja. Namanya benar-benar, jika Anda lihat di depan ada tulisannya Plaza Medan Fair. Tapi bacanya kalau orang Medan Carrefour. Seharusnya bacanya Carrefour, tapi Carrefour itu juga salah. Bukan itu namanya. Halo, yang lain dapat dengar? Halo? Bisa dengar, Pak. Iya. Saya mau menunjukkan sebenarnya kesalahan ini sama merata di Indonesia. Saya mau mengatakan di Medan ini tadi Rompika atau Valentina. Anda jika naik kendaraan habisan bahan bakar perginya mengisinya kemana? Pom bensin. Pom bensin. Apa ini Valentina? Mana ini Valentina? Saya, Pak. Mana fotonya nggak kelihatan? Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Ya, Anda mengisinya kemana? Atau sama-sama Rompika tadi, Turnip? Kalau mengisi bahan bakar Anda kemana? Jawab. Ke pom bensin, Pak. Siapa itu yang jawab itu? Saya, Pak Eni, Pak. Kalau Rompika, Turnip, Anda? Ada yang bilang galon, ada yang bilang pom bensin, Pak. Itu menunjukkan saya mau mengatakan
Orang Medan tidak suka membaca. Tulisannya di sana itu SPBU. Bacanya galon. Di mana logikanya? Saya nggak ngerti itu. Nggak ada logikanya sama sekali. Itu sudah puluhan tahun si Turnip ini belum lahir pun sudah tulisannya SPBU. Tapi mengapa tidak dibaca? Tulisannya SPBU. Dibaca galon. Sampai di Pulau Jawa tulisannya SPBU dibacanya apa? Ulan apa nih? Muhammad Rizka nih. Muhammad Rizka siapa nih? 15. Iya, Pak. Apa Anda baca? Pom bensin, Pak. Nah, itu sama ngawurnya ada. Ada tulisannya tidak di sana? Iya, Pak. Ada, Pak. Hah? Ada tidak tulisannya? Ada, Pak. Apa tulisannya? Pom bensin. SPBU, Pak. Nah, itu sama ngawurnya. Sebenarnya sama ngawurnya. Tulisannya SPBU, bacanya pom bensin. Di mana logikanya? Tulisannya SPBU. Di Medan tulisannya SPBU-nya bacanya galon. Sampai Pulau Jawa, sampai Kalimantan karena saya keliling, tulisannya SPBU tapi bacanya pom bensin. Ngawur betul. Padahal di sana kalau mau lihat kan sampai di sana Anda mau mengisi bahan bakar, tulisannya premium, bacanya bensin. Kan ngaco itu. Tulisannya premium, bacanya bensin. Nah kan nggak ada logika sama sekali. Ini berbahasa kita. Mau berbahasa itu belajar berpikir. Supaya berkualitas. Sama sekali nggak bernalar itu. Pom bensin, padahal di sana ada solar, ada Pertamax. Jadi nggak ada sama sekali kegunaannya. Tapi kalau Anda omongkan SPBU itu sangat benar karena itu sifatnya umum. Dibandingkan Anda baca premium, bacanya premium dibaca bensin. Ngawur betul-betul. Pak, izin mengingatkan Pak, sisa waktu 15 menit. Oh iya, 15 menit masih aman. Paling tidak 10 menit ya. Bagus. Saya senang diingatkan. Tapi saya mau mengatakan lagi, orang Medan tidak suka membaca juga. Misalnya tulisannya tadi si apa tadi tinggal di Padang Bulan tadi ya. Eni di Padang Bulan. Iya, Pak. Di sana sebelum Anda ke Padang Bulan kalau dari Medan ada namanya Pasar Pringgan. Iya, Pak. Siapa di sana namanya Pasar Pringgan? Pajak, Pak. Pajak Iya, Pringgan. kan ngawur kan? Tulisannya pasar, sebelum pun Eni ini lahir, tulisannya sudah tuh Pasar Pringgan, tapi bacanya Pajak Pringgan. Kan memang tidak suka membaca gitu tuh. Saya bisa menunjukkan sebenarnya beratus kata di Medan itu. Yang tidak suka dibaca dengan benar. Sejak Anda lahir tulisannya sudah pasar itu. Tapi orang membaca selalu pajak. Karena memang belajarnya budaya dengar, bukan budaya baca. Ini menyeluruh. Makanya hasil survei untuk Asia kemampuan baca itu kita urutan ke 60 dari 62 negara. Itu sangat memprihatinkan. Karena kebiasaan kita bukan kebiasaan membaca, tapi mendengarkan omongan orang. Lama-lama kita suka yang namanya gosip. Makin digosok, makin sip. Itu acara di televisi. Jadi itu karena konsumsi kita tuh orang sukanya dari ini. Gitu. Dari mendengar. Biasakan mulai Anda mahasiswa mengubah kebiasaan Anda. Kebiasaan mendengar dengan kebiasaan menjadi membaca. Ya, supaya berkualitas. Itu tadi ini akan menyebar luas ya. Sama contoh itu saya katakan orang Jawa sama saja juga ya. Tapi tadi Medan sebagai batu pijakannya saja menunjukkan contoh. Ya. Jadi kita memang rata-rata memang lemah dalam hal memperhatikan penggunaan bahasa. Maka hasil UN juga secara nasional bahasa itu rendah. Karena perhatiannya rendah. Kemampuan gurunya rendah, maka hasilnya rendah. Itu yang sangat disayangkan. Padahal Sumpah Pemuda luar biasa untuk menjunjung bahasa itu.
tapi penggunanya tidak mempertahankannya. Sama-sama negara kita nih. Yang melanjutkan tidak memelihara, yang memperjuangkan sudah jadi korban dulu negara ini dibuat. Itu sangat menyedihkan. Ya, itu tadi huruf, itu baru yang vokalnya saja ya, belum sampai konsonan lagi mengucapkannya. Ya, nggak apa-apa, itu saya lewatkan. Orang Jawa di sini, ini siapa nih? Orang Jawa, bagus ya, bagus orang Jawa kan? Ya, Pak. Nah, orang Jawa juga bahasa Indonesianya, kalau jika dilihat dari konsonan, Anda tahu misalnya konsonan itu dari B sampai Z. Ya, ini vokal juga boleh lah, atau vokal saya tunjukkan vokal. Anda bagus mengucapkan nomor, bacanya apa? Nomor. Iya, itu kan ngawurnya sama tuh. Tulisannya NOMOR, bacanya nomor. Kan ngawur itu. Ya harusnya nomor gitu. Orang Medan juga sama. Contoh bacanya contoh, sama dengan orang Jawa. Ayo bagus sekarang baca contoh. Contoh, saya masih bacanya contoh sih, Pak. Masih lumayan itu. Iya. Ya. Biasanya ada yang mengatakan contoh. Contohnya mana? Contohnya. Contohnya. Nah itu menunjukkan bahwa kita tidak begitu tertib dalam hal mengucapkannya. Tulisannya ada tapi tidak dibaca. Sama dengan air tadi. Tulisannya air dibacanya air gitu. Itu tadi O ya. Tadi kan vokal ada 5. I, U, E, O. Nah itu yang O tadi ngaco itu untuk orang Jawa. Tapi untuk E itu orang Batak paling banyak ngaco. Makanya muncul harusnya mengapa jadi mengapa gitu kan. Harusnya liter itu menjadi letter. Berapa liter? Liter aja pakainya. Berapa meter? Nah itu orang Batak. Orang Medan. Harusnya berapa meter? Jadi kesalahan pada O banyak orang Jawa, pada E banyak orang Batak. Anda boleh protes juga ya. Kalau perlu Anda protes, saya kasih nilai baik. Siapa mau protes saya? Halo, kembalikan ke Zoom dulu nih supaya saya lihat yang lain. Ini terbatas melihat cuma 3. Ya, ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, sila. Sila. Saya dulu. Izin bertanya, Pak, tadi yang saya nomor urut 17. Atas nama Majidan Agus Adi. Ya, Pak. Sila 17. Siap. Nah, izin bertanya tadi terkait yang masalah penggunaan kata yang ditebalkan. Yang terus kan tadi Bapak ada bilang itu untuk penekanan atau penggunaan kata ditebalkan itu untuk supaya disorot lah, Pak. Nah, terus saya juga sering dengar kalau biasanya orang pakai tanda petik itu untuk penekanan juga. Nah, bedanya tanda petik sama ditebalkan itu penggunaan untuk kalimat yang disorot itu bedanya apa atau sama aja sebenarnya? Biasanya nggak gitu. Bagus. Tapi kita harus tempatkan pada tempatnya, the right place, the right man itu. Artinya saya mau mengatakan topik tentang tanda petik itu di pertemuan besok, tanda baca. Minggu depan. Ya, tanda baca ada di tempatnya. Ini tentang penulisan huruf tebal ini tadi sama huruf miring dan biasa. Ya. Tebal digunakan jika untuk judul atau subjudul atau subbab, nah itu pakai tebal. Yang difokuskan tadi itu yang untuk cetak miring. Kalau sedikit ada mungkin agak perbedaan, maka salah satu bisa mungkin ada 2 yang mau ditonjolkan, salah satu mungkin bisa sekali-sekali dibuat tebal. Tapi tebal pada prinsipnya untuk keperluan judul atau bab atau subbab, ya itu untuk tebal. Tapi nanti kalau petik nanti kita lihat itu di penggunaan tanda baca, ya minggu depan untuk materi tanda baca. Jadi kita sesuaikan. Yang lain, sila paling lain. Izin bertanya, Pak. Sila.
Nomor urut 28. Jadi tadi Ya. kan menyinggung pengucapan kata. Nah, saya ingin bertanya Pak, yang wifi itu bagusnya, kata yang benar itu pengucapannya gimana ya Pak? Wifi, wifi, atau wifi gitu? Bagus, bagus, bagus. Anda mengucapkannya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Sepertinya bahasa Inggris Pak selama ini. Ya, kalau wifi ya itu bahasa Inggris, betul. Belum di Indonesia kan? Ya, Jadi- belum di Indonesia kan? Jadi pengucapannya masih pakai kata bahasa Inggris ya Pak? Kalau iya, tapi kalau Anda mau memaksa itu jadi bahasa Indonesia-nya jadi wifi. Iya. Ya, tidak, sekarang ini memang belum diserap, tapi silakan aja mau dicoba-coba, nanti lama-lama kan orang bisa ini pakai wifi aja, wifi lah. Untuk sementara belum. Ya, Baik, mesti Pak. wifi. Iya. Terima kasih Pak. Ya, ya, bagus. Yang lain sila cepat. Waktu kita sangat terbatas. Bertanya Pak, nomor urut 18. 18. Ya, di dalam novel Pak, ada beberapa novel saya menemukan percakapan antar tokoh itu ada yang di huruf miring, ada yang tidak. Jadi sebenarnya dalam percakapan yang ada di dalam novel itu seharusnya di huruf miring atau tidak Pak? Terima kasih. Satu lagi perlu diketahui, kita ini bicara untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku. Jadi kalau di novel itu tidak terkena peraturan ketat. Ya, yang namanya novel. Tapi Anda buat karya nanti ilmiah, nah itu kena aturan ketat. Kalau novel itu masih dikasih kebebasan. Ya. Tapi yang namanya karya ilmiah, nanti Anda buat laporan kerja, nah itu semuanya harus mengikuti aturan. Jadi saya mau mengatakan jangan jadi contoh yang tidak bisa dipertahankan. Jadi novel itu memang ada kebebasan. Tapi kalau dalam penggunaan bahasa karya ilmiah itu tidak bisa diterima, ya. Jadi harus mengikut aturan. Ya, yang lain sila. Pak, maaf Pak, kita rupanya sampai jam 9:10 Pak. Saya salah lihat jam tadi. Oh iya, jadi masih ada 7 menit lagi lah atau 10 menit kurang ya? Iya Pak. Ya, sila. Izin bertanya, saya Vienna, nomor urut Yang mana 10. nih? Mana nih? Tunggu dulu. Mana namanya siapa? Vienna. Nomor berapa Anda? 10. 10, mana nih? 10. Halo, mana dia? Orangnya saya mau lihat orangnya dulu. Kasih tunjuk tangan dulu. Saya buat lembar di lembar kedua atau lembar pertama Anda nih. Mana? Coba lagi. Kasih gini tangannya supaya biar kelihatan. Iya, udah Pak. Mana nih? Mana tuh? Mana? Mana 10, mana 10. Oh ya, kiri. Ya, oke. Ya, sila. Jadi untuk yang keras sedikit, yang keras. Yang soal lain perlu maaf, benar juga. Untuk penggunaan kata di mana, tapi bukan untuk tempat, itu penulisannya tetap dipisah nggak ya Pak? Ulangi pertanyaannya, kurang keras. Jadi untuk penggunaan kata di mana, ya, tapi bukan untuk tempat Pak. Jadi misalnya dalam grafik ini, di mana X adalah jarak, gitu di mananya tetap dipisah atau gimana Pak? Iya, bagus pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Itu jika Anda misalnya belajar fisika atau matematika, ada kata di mana gitu ya. Halo. Kata di mana, dimanapun ditulis, sebenarnya harus dipisah. Jadi kata di mana pada pemakaian misalnya fisika atau matematika, itu salah, seharusnya ganti keterangan. Jangan dipaksa kata di mana di situ, tapi keterangan. Karena itu memang menunjukkan informasi. Ya, jadi kata di mananya itu harus diganti. Itu nanti di pertemuan ketiga kita atau 4 pilihan kata. Supaya tidak asal. Lalu kita paksa, makanya salah. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya sekarang ini lagi menyunting banyak buku di perpustakaan tentang
arsitek, banyak sekali masalah memang. Saya jadi juri di Perpustakaan Nasional tentang buku-buku secara nasional. Penggunaannya itu di samping ejaan dan pilihan katanya masih mempertahankan kebiasaan, makanya tidak baik. Bagus pena, bagus. Nomor 10 tadi ya. Sila lagi, ada lagi? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya nomor urut 4. Ya. Ya. Pak, terkait pelafalan. Diucapkan 4 betul ya. Kadang-kadang orang mengatakan 2, 3, 4. Bukan 4 ya, tapi 4. Ini penting juga nih, supaya jangan asal gitu. Orang menghitung 1, 2, 3, 4. Harusnya 4. Oke, sila. Pak, terkait pelafalan untuk nama kota. Saya kan berasal dari Kulon Progo. Nah, tulisannya itu pakai O, tapi kalau biasanya orang menyebutkannya itu Kulon Progo. Itu bagaimana ya, Pak? Sebaiknya kalau pengucapan di formalnya itu bagaimana? Bagus. Itu kalau di Indonesiakan dan di Jawakan beda mengucapkannya. Misalnya kayak di Solo itu tulisannya salah. Itu bahasa Indonesianya, salah 3. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia ya ucapkan dengan bahasa Indonesia. Kalau Anda mengucapkan bahasa Jawa ya dengan bahasa Jawa Anda. Ya, jangan bahasa Jawa Anda paksakan ke bahasa Indonesia. Itu yang kebanyakan yang seperti itu yang salah. Kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia, sesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Jadi misalnya Anda ada atau goreng, nah itu kan Anda melafalkan bahasa daerah Anda ke bahasa Indonesia. Harus perbaiki ya ada gitu, bukan ada. Atau goreng. Bukan goreng tapi goreng. Kalau udah jadi bahasa Indonesia Anda sesuaikan. Ya, jadi Kulon Progo itu Anda ucapkan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tinggal Anda tertib saja ya, boleh. Bahasa daerah tidak haram digunakan. Tapi tempatkan pada tempatnya. Yang penting jangan campur baur. Bagus ya, Ayu, Dwi, bagus itu. Yang lain silakan. Saya tidak suka hanya satu pertanyaan. Anda harus bertanya penasaran. 2, 3 kali. Supaya Anda benar-benar paham. Izin bertanya, Pak. Sila. Siapa yang duluan silakan. Sebut namanya biar saya suruh. Nama saya Pak. Nomor urut 7. 7 ya. Ini Valentina tadi ya 7. Iya, Pak. Ingin bertanya mengenai huruf kapital, Pak. Ya. Kan biasanya ada Pak di misalnya rapot gitu kan, Pak. Nama, terus nama kita itu huruf kapital semua, Pak. Itu apakah benar, Pak? Seperti itu. Iya. Kalau dia ditulis di misal saja ini ya, di atas meja atau di mana, kadang-kadang karena itu bukan urusan keilmiahan dibiarkan. Tapi kalau Anda nanti menulis di tulisan, laporan, karya ilmiah itu tidak dibenarkan. Ya, jadi digunakan di mana? Tapi pada prinsipnya harus dimanapun yang namanya nama itu harus huruf awalnya saja yang kapital. Itu baru prinsip. Ya. Jadi memang masih salah. Anda orang Medan itu harusnya menyebutnya rapor, bukan rapot. Itu orang Medan ke Inggris, orang Medan ke Inggris-Inggrisan. Mau mengambil uang atau menyimpan uang, perginya kemana anak ini? Bank. Lembaga. Hah? Ke bank. Iya, yang benar itu bank ya, jangan bank. Orang Medan ke Inggris-Inggrisan, selalu ke bank. Gitu. Orang Medan ke Inggris-Inggrisan, maka di Medan itu kalau mau naik kendaraan, naik taksi gitu ya, padahal tulisannya taksi. Mau olahraga, mau sport katanya. Pokoknya ke Inggris-Inggrisan. Anda punya kendaraan mau cuci namanya, kalau di Jakarta itu
cuci kendaraan, kalau di sana namanya door smear. Tidak ada cuci kendaraan, karena agak Inggris-Inggrisan di sana semua. Ya, bagus. Yang itu tadi, ini yang lain ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Sila bertanya sila aja. Saya akan dengar. Nomor urut 11 Pak. Mau Ya, tanya sila. untuk penulisan gelar itu kan ada yang huruf kapital semua, ada juga yang huruf kapital diikuti dengan huruf kecil kan ya Pak. Itu ketentuannya gimana ya Pak? Tidak ada gelar yang pakai huruf besar-besar atau kapital-kapital. Mana ada contohnya? Misal contoh kayak ST gitu kan S-nya besar, T-nya besar nah. Gitu. Oh ya, tekniknya. itu karena singkatan. Bukan yang kependekan. Kayak kependekan dokter itu kan kependekannya DR gitu kan. Kalau sarjana teknik, sarjana pertanian, sarjana psikologi memang ya S-nya itu, P-nya itu, T-nya itu besar. Betul. Terus kan ada lagi kayak MSc gitu Pak. LC. Iya. Ya. Iya, M itu nama katanya itu ya magister itu huruf besar. Lalu science itu ya S-nya saja. C-nya nggak perlu. Hanya huruf awal jadi kapital. Jadi MSc itu M kapital, S-nya kapital, C-nya kecil. Jadi awal katanya saja yang kapital. Halo? Ya, siapa? Seperti saya M home. Home itu hanya saja yang kapital, UM-nya tidak perlu kapital. Karena satu dalam awal katanya saja yang kapital. Kalau ST, SP itu ya karena awal-awalnya ya kapital-kapital dia di situ. Atau SI. Pak, izin atau mengingatkan SA. Pak. Ya. Sisa 5 menit Pak. Oh iya, bagus. Saya lihat portal dulu. Ya, oke. Pertemuan kita akhiri. Saya minta semuanya PPT-nya itu atau slide-nya itu Anda baca selesai ya. Itu contoh-contoh saja yang lain. Yang saya mengingatkan tentang konsep-konsepnya saja. Kalau contohnya Anda baca sendiri. Tidak perlu saya bukain satu-satu sampai selesai. Ya. Kalau jadi sistem kita Anda baca, ada yang tidak paham, ada masalah, Anda tanyakan. Kita tidak membicarakan satu slide sampai 25 slide dan seterusnya. Ya, Anda baca. Kalau Anda tidak paham atau Anda ingin cari tahu lagi, tanyakan. Itulah kesempatan kita tetap muka lewat daring ini. Membahas materi tidak pernah akan selesai. Saya aja kuliah puluhan tahun. Jadi mau saya ajarkan kemampuan saya semua, mungkin Anda tidak sempat menerimanya, bisa menerimanya. Istilahnya daya tampungnya. Dan waktu yang cuma 1 semester itu waktu yang sangat kilat. Ini baru majalah ejaan saja itu tahun. Belum lagi nanti ke pilihan kata, ke kalimat. Nah itu semua dipaksakan untuk Anda 1 semester. Tapi saya karena membaginya tentang konsep dan prinsipnya, jadi yang lain itu mudah. Jadi saya yakin itu semuanya bisa tuntas. Karena saya tidak mengajar prinsipnya mau menyampaikan apa yang di PPT atau di slide. Nah itu bukan prinsip saya. Pemahamannya saya mau sampaikan sama Anda supaya Anda bisa berbagi sama siapa saja. Jadi saya mau mengajak kebiasaan Anda, terus kebiasaan Anda dengan banyak membaca dan banyak berjalan. Supaya Anda mendapat nilai tambah. Ya. Kebiasaan-kebiasaan ini yang perlu Anda ubah untuk lebih baik. Jangan pertahankan kebiasaan yang Anda miliki. Tambah yang perlu. Jangan dipertahankan. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya.
Ini tadi belum diperbagi ya. Tentang penulisan-penulisan tadi misalnya harus digabung tadi kata di mana, itu bisa diuji ya. Mengapa dia harus dipisah tadi atau digabung? Kalau tidak ada kata kerja, kalau bukan kata kerja, dia harus dipisah. Jadi di mana itu bukan kata kerja, tapi dipukul, dicubit itu kata kerja, maka digabungkan. Itu prinsipnya ya. Kata di itu di atas, di bawah itu digabung tidak? Di dalam. Tidak. Karena itu bukan kata kerja, dipisah. Itu saja pedoman sama Anda. Di samping itu digabung atau tidak? Tidak. Tidak, karena bukan kata kerja. Di antaranya digabung tidak? Tidak juga, karena bukan kata kerja. Jadi dengan demikian Anda benar. Yang penting konsepnya itu yang tahu Anda. Contohnya nggak ada masalah, seberapa pun nggak ada masalah. Kalau membentuk kata kerja, digabung. Kalau tidak membentuk kata kerja, dipisah. Selesai. Anda contoh apapun nggak ada masalah itu, bisa dijawab. Dilaksanakan kata kerja, maka digabung. Dikupas kata kerja. Tapi di utara bukan kata kerja, maka dia harus digabung. Dipisah. Oke, itu sekadar contoh saja. Nanti Anda boleh cari contoh yang lain. Apa saja yang Anda temukan, Anda agak ragu, tanyakan. Ya. Bagaimana menuliskan tadi maha, kalau dia diikuti oleh kata dasar, dia gabung. Tapi kalau kata beribuan, dia dipisah, kata tulisan maha. Maha kuasa digabung, tapi maha penyayang, dia dipisah. Itu semuanya aturan semua. Jadi kalau Anda baca terus di PPT itu mungkin bisa terjawab. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang ejaan ini. Saya suka Anda mengumpulkan banyak pertanyaan setelah membaca. Jangan belum membaca banyak bertanya. Membaca dulu. Pasti ada penasaran baru bikin pertanyaan. Itu pertanyaannya bagus sekali. Ya, saya tahu jawaban yang bagus dengan pertanyaan yang bagus dengan pertanyaan yang sekadarnya. Karena saya berpuluh tahun mengajar, itu psikologi saya bertambah. Karena saya mengajar psikologi juga. Demikian pertemuan ini, sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, recordnya di stop dulu baru ngomong ya. Oke.